Beberapa waktu terakhir, media sosial ramai dengan unggahan membludaknya para pencari kerja yang mendatangi bursa lapangan kerja atau biasa disebut job fair. Bahkan, salah satu job fair yang diselenggarakan di Bekasi, Jawa Barat sempat viral karena ricuh. Hal ini seakan mencerminkan kerasnya persaingan para pencari kerja di tengah tingginya angka pengangguran. Lantas, bagaimana gambaran dunia kerja kita akhir-akhir ini? Job Fair Bekasi Pasti Kerja Expo yang diselenggarakan pada Selasa 27 Mei 2025 di Gedung Presiden University Convention Center Cikarang Utara Bekasi berakhir rusuh. Dalam video yang viral di media sosial, jumlah pencari kerja di acara itu membludak. Mereka tampak saling berdesakan, dorong berebut QR Code sebagai satu-satunya media akses, hingga beberapa orang jatuh dan pingsan. Nyatanya, peristiwa ini tidak hanya terjadi di Bekasi. Di Batam misalnya, pada 19 April 2025, ribuan orang berdesakan mengantri masuk Job Fair. Saling dorong pun tak terelakkan. Bahkan dalam video yang viral di media sosial, terlihat salah satu peserta masuk selokan. Sementara di Jakarta Barat, ratusan orang harus mengantri sejak pagi pada Selasa 3 Juni untuk mengikuti Job Fair yang digelar pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tak hanya diikuti anak muda, para pencari kerja yang berusia di atas 40 tahun juga ikut mengadu nasib mencari peruntungan lewat Job Fair. Pengen tahu aja dan juga mau nyari peluang sih. Karena kerja tapi berhenti karena urusan ya ada urusan lain loh. Sekarang udah 40 ini Ibu yakin nggak sih Bu dapat peluang kerja Ibu saat ini Bu? Yakin sih, yakin. Yang udah experience, udah pengalaman banyak, untuk usia sih nggak masalah. Ekspektasi saya nggak ada. yang kayaknya saya untuk posisi saya belum ada. Di Job Fair yang diadakan Pemprov DKI Jakarta di Jakarta Timur pada 29 Mei, ada juga seorang ibu rumah tangga yang membawa anaknya untuk berburu lowongan kerja di Job Fair. Kalau untuk saat ini untuk mencari kerja itu memang agak sulit ya. Soalnya kan tambah paling itu anak masih sekolah, untuk masa depan anak juga. Kita nggak mungkin datang ke suami doang. Kalau bisa kita cari juga ya kita bantu. Tingginya antusiasme warga mengikuti Job Fair ini menggambarkan tingginya kebutuhan lowongan kerja di Indonesia seiring dengan gelombang PHK dalam beberapa waktu terakhir. Lantas, apa tanggapan pemerintah terkait situasi ini? Pihak Dana Moneter Internasional atau IMF pada April 2025 memprediksi tingkat pengangguran Indonesia tahun ini akan mencapai 5%. Angka tersebut naik dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 4,9%. Tingkat pengangguran Indonesia yang diprediksi 5% pada tahun 2025 itu dianggap IMF sebagai yang tertinggi di antara 4 negara Asia Tenggara lain yang dikelompokkan dalam ASEAN 5. Sebagai perbandingan, tingkat pengangguran Filipina 4,5%, diikuti Malaysia 3,2%, Singapura 2%, Vietnam 2%, dan Thailand 1%. Menanggapi hal ini, Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi dalam konferensi pers Jakarta Selasa 3 Juni mengklaim lapangan pekerjaan makin banyak dan jumlah pengangguran terbuka di Indonesia menurun. Ia mengacu data BPS yang menunjukkan tingkat pengangguran terbuka turun dari 4,82% ke 4,76% pada Februari 2025. Ada indikator-indikator yang menunjukkan bahwa memang terjadi pemutusan hubungan kerja. Tapi penciptaan lapangan kerja baru juga terjadi dan itu lebih banyak. Memang pengangguran absolut nih. Pengangguran absolut itu kira-kira ada tambahan sekitar 83.000 orang. Tapi ini juga tidak hanya karena orang PHK, tapi juga naiknya orang-orang di usia angkatan kerja jumlah. Saya tiba-tiba dari anak sekolah, selesai sekolah, jadi angkatan kerja baru kan, belum dapat kerja. Jadi itu yang disebut dengan pengangguran absolut, jumlahnya bertambah 83.000 karena ada usia-usia yang masuk ke dalam usia kerja. Laporan BPS juga menyebut tingkat pengangguran di Indonesia mengalami peningkatan menjadi 7,28 juta orang per Februari 2025. Jumlah ini meningkat sedikit jika dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Peningkatan ini terjadi karena adanya gelombang PHK. Adapun pada periode Januari hingga 23 April 2025, total pekerja yang terkena PHK tercatat mencapai 24.036 orang. Gelombang PHK ini sudah terasa sejak 2023. Saat itu, angkanya tercatat 64.855 orang. Adapun PHK pada 2024 mencapai 77.965 orang. Tingginya angka pengangguran yang diikuti gelombang PHK di berbagai wilayah di Indonesia ini tentunya menjadi alarm bagi pemerintah untuk segera mengambil tindakan nyata. Jangan sampai bonus demografi yang dimiliki Indonesia menjadi sia-sia karena tidak adanya lapangan pekerjaan yang pada akhirnya
justru merugikan negara. Kalau menurut Sobat Kompas, apa tanggapannya terkait fenomena tingginya pencari kerja dan besarnya PHK ini?